Ya ampun Mas, ternyata setelah 1 tahun pisah kamu malah jadi satpam. Kasian banget sih Mas, kamu miskin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai satpam di sebuah showroom mobil, tiba-tiba dipertemukan lagi dengan mantan istrinya. Sang mantan datang bersama suami barunya, tampil elegan dengan senyum penuh kesombongan. Di depan banyak orang, ia menunjuk dan menertawakan sang satpam, merendahkan pekerjaannya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hati sang satpam hancur, tapi ia hanya bisa menunduk, diam, dan sabar. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari siang menyorot tajam di atas atap showroom mobil yang berlapis kaca. Andre berdiri tegak di depan pintu masuk. Seragam satpam berwarna kremnya terlihat rapi meski sedikit basah oleh keringat. Tangannya memegang handy talkie, sesekali ia mengarahkan pandangan ke area parkir, memastikan semua kendaraan aman. Meski panas membakar kulit, wajah Andre tetap menyimpan senyum tipis, seolah lelah bukanlah alasan untuk berhenti menjaga ketertiban. Bagi orang lain, pekerjaan ini mungkin dianggap kecil, hanya berdiri berjam-jam, menyapa pengunjung, membuka pagar, atau mengatur lalu lintas kendaraan. Tapi bagi Andre, setiap tugas adalah bentuk tanggung jawab yang ia jalani dengan sepenuh hati. Ia tidak pernah malu, meski banyak orang memandang rendah seragam satpam yang melekat di tubuhnya. Dalam hatinya, Andre sering berbisik doa. Ia memohon agar pekerjaannya selalu diberkahi dan keluarganya diberikan kesehatan. Meskipun hidupnya sederhana, Andre punya kebanggaan tersendiri. Ia bekerja dengan cara halal, tanpa menipu siapapun. Senyum kecil yang ia lemparkan pada setiap pengunjung bukan hanya kewajiban, tapi bentuk ketulusan. Siang itu showroom cukup ramai. Beberapa orang tampak keluar masuk melihat-lihat mobil yang dipajang. Sebagian berdiskusi dengan sales. Andre tetap berdiri di posisinya, memperhatikan dengan seksama. Tak ada yang tahu, di balik wajah tenang dan sikap ramahnya, Andre menyimpan banyak cerita yang tak pernah ia tunjukkan kepada dunia. Hatinya sebenarnya rapuh, pernah retak karena sebuah perpisahan. Tapi Andre memilih menutup rapat luka itu. Ia percaya setiap orang punya jalan masing-masing dan tugasnya adalah melangkah terus tanpa menoleh ke belakang. Di bawah terik matahari, Andre menghela napas panjang. Sambil menegakkan badan, ia menatap ke arah jalan. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam mewah mulai melaju masuk ke area showroom. Andre belum tahu siapa yang turun dari mobil itu akan mengubah siang harinya menjadi luka yang dalam. Andre baru saja merapikan posisi topinya ketika mobil hitam itu berhenti tepat di depan pintu showroom. Pintu mobil terbuka perlahan dan seorang wanita turun dengan langkah penuh percaya diri. Tumit sepatunya mengetuk lantai parkiran, menimbulkan suara yang membuat beberapa orang otomatis menoleh. Wanita itu adalah Ratna, mantan istri Andre. Wajahnya terlihat semakin cantik dengan riasan tebal dan lipstik merah menyala. Rambut hitam panjangnya tergerai rapi, berkilau terkena pantulan sinar matahari. Gaun merah tanpa lengan yang melekat di tubuhnya membuatnya tampak mencolok di antara keramaian showroom. Semua mata seakan sepakat menoleh ke arahnya, bukan hanya karena penampilannya, tapi juga karena aura angkuh yang ia bawa. Di sisi lain, seorang pria tegap dengan kemeja putih lengan panjang ikut turun dari mobil. Dialah Surya, suami baru Ratna. Dengan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya, senyum tipis yang penuh percaya diri, Surya berjalan berdampingan dengan Ratna seakan mereka adalah pasangan sempurna. Andre yang berdiri di dekat pintu langsung terpaku. Dadanya bergetar, matanya membesar, dan jantungnya berdetak lebih cepat.
Sudah lama ia tidak melihat Ratna sejak perceraian mereka. Ia sempat berharap suatu saat bisa berjumpa kembali, tapi tidak pernah ia bayangkan akan terjadi di tempat seperti ini. Tempat ia bekerja sebagai satpam, dengan seragam sederhana yang sering jadi bahan ejekan. Ratna menoleh ke arah Andre, dan detik itu juga senyum sinis mengembang di bibirnya. Seperti menemukan mainan lama yang sudah ia buang, Ratna menatap Andre dari atas ke bawah. Matanya menyipit, senyum kecilnya berubah menjadi tawa pendek yang penuh ejekan. Astaga, jangan bilang yang berdiri di sini itu kamu, Andre, ucap Ratna dengan nada meledek. Suaranya cukup keras untuk didengar beberapa pengunjung showroom. Andre terdiam. Handy-talkie di tangannya ia genggam erat, seolah itu satu-satunya pegangan agar ia tidak jatuh karena goyahnya hati. Surya, suami Ratna, hanya tersenyum tipis, seolah tidak ingin terlibat. Tapi senyumnya cukup membuat Andre semakin merasa kecil. Baginya, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dihina oleh orang yang dulu pernah ia sayangi dengan sepenuh hati. Sementara itu, Ratna terus berjalan mendekat. Tumit sepatunya mengetuk lantai showroom, gaun merahnya bergoyang mengikuti langkahnya. Ia berhenti tepat di depan Andre, lalu tertawa keras sambil menunjuk wajah mantan suaminya itu. Kamu ternyata jadi satpam ya sekarang. Pantas dulu hidup kita miskin terus. Aku sampai capek hidup susah sama kamu. Untung aku pergi. Kalau nggak mungkin sekarang aku juga berdiri di sini kayak kamu, katanya lantang. Beberapa orang mulai memperhatikan mereka. Ada yang pura-pura sibuk melihat mobil, tapi matanya tetap curi-curi pandang. Ada juga yang jelas-jelas memandangi Andre dengan rasa iba. Andre menarik napas dalam-dalam. Ia ingin menjawab, ingin membela dirinya. Tapi lidahnya keluh. Luka lama yang sudah ia kubur kini dibongkar kembali dengan kasar, di hadapan banyak orang. Senyumnya yang tadi tegar di bawah terik matahari, kini perlahan menghilang. Matanya mulai berkaca, meski ia buru-buru menunduk agar tak seorang pun menyadarinya. Di saat itu, dunia seakan mempermainkan perasaannya. Andre tidak tahu, semua yang terjadi hari ini hanyalah awal dari rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Suara tawa Ratna menggema di depan showroom, menusuk telinga siapa saja yang mendengarnya. Andre berdiri terpaku, menunduk dalam, wajahnya merah padam, menahan rasa malu. Handy-talkie yang ia genggam bergetar karena telapak tangannya berkeringat. Ratna melipat tangannya di dada, kepalanya sedikit miring, lalu mengerling ke arah Surya. Lihat mas, ini mantan suamiku. Dulu dia janji mau bahagiakan aku, katanya kerja keras, katanya sabar pasti ada hasilnya. Nyatanya, jadi satpam. Ucapnya, suaranya sengaja dibuat keras agar orang lain mendengar. Beberapa pengunjung showroom mulai saling berbisik. Ada yang tersenyum simpul, ada juga yang menatap Andre dengan kasihan. Seorang sales muda yang mengenal Andre sejak lama menggigit bibir, ingin membela tapi tak berani melawan suara lantang Ratna. Andre menelan ludah. Hatinya perih, tapi ia tetap diam. Dalam hatinya ia berdoa lirih. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Jangan biarkan lidahku mengeluarkan kata yang salah. Ratna tidak berhenti. Ia melangkah setengah lingkaran, mengitari Andre, seperti predator yang sedang menekan mangsa. Jemarinya yang lentik menunjuk ke arah seragam Andre. Baju ini, seragam satpam ini yang kamu banggakan, Andre? Dulu aku minta rumah sederhana aja, kamu bilang belum sanggup. Sekarang malah bangga kerja begini, katanya. Tawanya pecah lagi, keras, menusuk. Surya berdiri dengan tangan terlipat di dada. Sesekali tersenyum canggung. Ia jelas merasa tidak nyaman dengan sikap istrinya, tapi gengsinya menahan untuk menegur. Sudahlah, Ratna, katanya pelan. Namun Ratna justru makin menjadi. Kamu diam saja, mas. Aku cuman heran. Kok ada ya orang kayak gini? Dulu aku buang, ternyata benar. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari dia. Andre mendongak sebentar. Tatapan matanya tajam.
Tapi bukan untuk membalas. Lebih kepada menahan gejolak batin yang hampir meledak. Ia ingin berkata bahwa semua yang Ratna lihat hanyalah permukaan. Ia ingin berteriak bahwa ia bukan sekadar satpam. Tapi hatinya menahan, mulutnya tetap terkunci. Angin siang bertiup membawa aroma aspal panas, membuat suasana semakin menyesakan. Orang-orang yang lalu lalang di showroom kini jelas memperhatikan. Ada seorang ibu paruh baya yang berbisik ke anaknya. Kasihan ya satpam itu. Hatinya pasti sakit sekali, Andre tahu. Setiap mata yang melihat menambah berat beban di pundaknya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum. Namun anehnya, ada kekuatan yang menahannya untuk tidak marah. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, biarlah semua orang menilai hari ini, karena kebenaran tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Ratna menempuk tangan Surya sambil masih tertawa. Lihatlah bedanya hidupku sekarang, Mas. Aku punya suami sukses, mobil mewah, baju bagus. Bandingkan dengan dia yang masih berdiri di sini, menjaga pintu. Andre menghela napas panjang, lalu menunduk kembali. Senyum pahit tergambar di wajahnya. Di dalam hatinya ia berbisik, tertawalah sesukamu Ratna. Tapi kau tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang kau hina. Showroom yang biasanya dipenuhi obrolan tentang harga mobil dan cicilan, kini berubah menjadi panggung drama penuh ejekan. Andre masih berdiri di situ, seperti pohon yang diterpa badai. Kuat di luar, meski dalamnya hampir roboh. Dan di balik pintu kaca showroom, ada beberapa pasang mata yang justru tersenyum samar. Karena mereka tahu, Andre bukanlah sosok biasa. Andre berdiri kaku di tempatnya, seperti akar pohon yang menancap dalam ke tanah. Tidak bisa bergerak meski angin ejekan terus menerpa. Wajahnya menunduk, matanya tertutup rapat, berusaha menahan air yang hampir jatuh dari kelopak mata. Suara Ratna masih terngiang di telinganya. Tawa sinisnya bergema lebih keras daripada suara mobil yang keluar masuk showroom. Handy-talkie yang digenggam Andre semakin basah oleh peluh. Ia menggenggamnya erat, seolah-olah benda itu adalah satu-satunya penopang agar ia tidak jatuh berlutut. Nafasnya berat, naik turun tak beraturan. Hatinya serasa diremas, tapi ia tetap diam. Ratna berdiri di depannya dengan tangan di pinggang. Gaun merahnya bergoyang ditiup angin dari pintu showroom yang terbuka. Senyumnya melebar, penuh kemenangan. Lihat Andre, beginilah hidupmu sekarang. Kalau dulu kamu lebih ambisius, lebih berani ambil risiko, mungkin kamu gak akan jadi satpam seperti ini. Tapi ya sudah, memang kamu itu ditakdirkan jadi orang kecil. Andre tidak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu tidak ada gunanya membalas kata-kata yang lahir dari kesombongan. Di sekitarnya, beberapa pengunjung pura-pura melihat mobil, padahal mata mereka jelas tertuju pada Andre. Seorang sales yang mengenalnya dengan baik menggertakkan gigi. Ia tahu siapa Andre sebenarnya, tapi Andre sudah berpesan, jangan ada yang membocorkan identitasnya. Maka sales itu pun memilih diam, meski dadanya ikut terbakar mendengar hinaan Ratna. Andre menarik napas panjang. Dalam hati ia berbicara lirih. Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di hatiku. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan kata-kata ini. Tapi aku percaya, kebenaran pada akhirnya akan Kau tunjukkan. Ratna melipat tangannya lagi, menoleh ke arah Surya sambil terkekeh. Bayangkan Mas, dulu aku hidup susah sama dia. Tiap bulan enggak pernah cukup, tiap hari harus mikir mau makan apa. Sekarang aku lihat dia pakai seragam satpam, berdiri di bawah panas begini. Untung aku ninggalin dia, kalau enggak, mungkin aku masih ikut sengsara. Surya mengangguk pelan, meski jelas dari raut wajahnya ada sedikit rasa tidak enak. Ia tidak suka mendengar istrinya begitu keras, merendahkan orang lain, apalagi mantan suaminya sendiri. Namun gengsinya menahan untuk menegur lebih jauh. Ia memilih bungkam, meski matanya sesekali melirik Andre dengan ekspresi samar.
antara iba dan ingin tahu. Andre merasakan tatapan itu. Namun ia tetap diam. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya sekarang hanya akan memperkeruh suasana. Ia memilih menahan luka itu sendiri, menyimpannya rapat-rapat di dada. Di kejauhan, jam dinding besar di dalam showroom menunjukkan pukul 2 siang. Waktu seakan berjalan lebih lambat. 5 menit terasa seperti 5 jam. Hatinya hancur, tapi Andre tetap berdiri tegak. Ia tahu, ini bukan pertama kalinya ia dihina. Hidupnya sudah penuh dengan cibiran sejak lama. Namun kali ini berbeda, karena orang yang mengucapkan itu adalah Ratna, wanita yang pernah ia cintai sepenuh jiwa, wanita yang pernah ia jaga dengan semua tenaga, sebelum akhirnya memilih meninggalkannya demi kemewahan. Andre menunduk lebih dalam, bukan karena kalah, tapi karena ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Antara ingin melawan atau tetap bertahan dalam diam. Dan di balik keheningan itu, satu hal yang pasti. Luka ini akan menjadi pintu menuju sebuah rahasia besar yang selama ini tak pernah ada yang tahu. Surya berdiri setengah langkah di belakang Ratna. Kedua tangannya terlipat di dada. Dari luar, ia tampak tenang, seakan tidak terganggu dengan keributan kecil yang diciptakan istrinya. Namun jika diperhatikan lebih dalam, senyumnya kaku, hambar, seperti senyum orang yang dipaksa ikut dalam sandiwara yang tidak ia sukai. Tatapan matanya sesekali jatuh pada Andre yang masih menunduk dalam. Surya melihat keringat yang menetes dari pelipis satpam itu, menuruni pipi, lalu menghilang di kerah seragam kremnya. Ada sesuatu dalam diri Surya yang membuatnya sulit untuk menertawakan Andre. Meski Ratna berusaha melibatkan dirinya dengan berkata lantang, "Mas, kamu lihat kan? Inilah orang yang dulu selalu janji bawa aku ke hidup enak." Nyatanya malah begini, Surya hanya menarik sudut bibirnya tipis. Ia tidak ingin mempermalukan istrinya di depan umum, tapi ia juga tidak menemukan kebanggaan dalam menertawakan orang lain. Dalam hatinya ia bergumam, mengapa Ratna begitu keras? Apakah benar ia harus merendahkan orang lain hanya untuk merasa dirinya lebih tinggi? Beberapa orang di sekitar showroom mulai resah. Seorang ibu muda yang tengah menggendong anaknya melirik Surya dengan tatapan tak suka, seolah menyalahkannya karena membiarkan istrinya berbuat kasar. Namun Surya pura-pura tidak peduli. Ia menoleh ke arah mobil-mobil mewah yang berkilau di dalam showroom, mencoba mengalihkan pikiran. Ratna tidak berhenti. Ia masih berdiri tegak di depan Andre, matanya menyipit penuh ejekan. "Mas, kalau aku dulu gak ninggalin dia, mungkin sekarang aku gak bisa duduk di mobil mewah bareng kamu. Aku masih ingat betul, waktu aku minta uang buat beli baju, dia bilang sabar dulu. Waktu aku minta makan enak, dia bilang tunggu gajian. Sekarang buktinya, hidupnya masih begini juga." Kata-kata itu menghantam dada Andre seperti batu besar. Tapi yang lebih mengejutkan, Surya justru merasa semakin tidak nyaman. Ia melihat sorot mata Andre yang meski tertunduk, menyimpan sesuatu yang dalam. Ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan dari orang yang memilih diam meski dihina habis-habisan. Surya menarik napas pelan. Ia menepuk bahu Ratna ringan, berusaha meredakan. "Sudahlah, jangan terlalu lama di sini. Kita ke dalam saja, lihat mobil yang tadi Mas bilang." Ucapannya lembut, tapi suaranya terdengar tegas. Ratna melirik suaminya sebentar, lalu tersenyum manja. "Iya, Mas. Tapi aku cuma gak tahan lihat dia di sini. Rasanya pengen ketawa aja." Surya tidak menanggapi. Ia hanya memberi senyum hambar yang sama. Namun dalam hatinya, ia mulai menilai istrinya dengan cara yang berbeda. Selama ini ia menganggap Ratna wanita anggun, penuh percaya diri. Tapi hari itu, di depan showroom, ia melihat sisi Ratna yang lain. Sisi congkak, penuh amarah, dan haus pengakuan. Sementara Andre masih berdiri tegak, wajahnya menunduk, hatinya menahan luka. Ia tahu Surya melihatnya. Ia bisa merasakan tatapan itu, tatapan yang bukan ejekan, tapi lebih seperti rasa ingin tahu.
Namun Andre memilih tetap diam, karena ia percaya waktu yang akan menjawab semua. Dan Surya, dengan senyum hambarnya, tidak sadar bahwa senyap Andre adalah pertanda badai besar yang akan mengubah semua jalan hidup mereka. Setelah suasana di depan showroom sedikit mereda, Ratna dan Surya melangkah masuk, meninggalkan Andre yang masih berdiri tegak di dekat pintu. Senyum sinis Ratna masih melekat jelas di wajahnya, sementara Surya hanya mengikuti dengan raut datar. Beberapa sales yang berada di dalam showroom saling melirik, lalu mendekat satu sama lain. Mereka berbisik lirih, hati-hati agar Ratna tidak mendengar. Kok tega banget ya mbak itu? Mas Andre dihina habis-habisan padahal dia nggak tahu siapa Mas Andre sebenarnya. Ucap salah satu sales muda, menatap Andre dengan penuh hormat. Seorang sales senior, Pak Budi, menghela napas panjang. Suaranya rendah, tapi tegas. Orang-orang kayak dia cuma lihat dari luar. Mereka nggak tahu siapa pemilik showroom ini sesungguhnya. Mas Andre sengaja turun langsung jadi satpam, supaya ngerti gimana rasanya kerja di lapangan. Sales lain menimpali, matanya melirik Ratna yang sibuk melihat-lihat mobil bersama Surya. Kalau mbak itu tahu, bisa-bisa dia nggak berani ngomong begitu. Nggak akan berani meremehkan Mas Andre. Bisikan-bisikan itu menyebar pelan, seperti aliran air yang mencari celah. Hampir semua karyawan showroom sudah tahu rahasia besar itu. Bahwa Andre, satpam yang tampak sederhana dengan seragam krem, sesungguhnya adalah pemilik sah showroom. Ia tidak hanya punya satu, tapi beberapa cabang showroom mobil di kota besar. Namun Andre memilih merendah, mengenakan seragam, berdiri di bawah terik matahari, merasakan langsung kerja keras para bawahannya. Di sudut ruangan, seorang mekanik yang baru saja mengelap tangannya dari oli ikut menambahkan, "Saya dulu juga kaget waktu tahu, tapi Mas Andre bilang, semua orang harus dihargai sama, dari tukang parkir sampai manajer. Itu sebabnya beliau turun langsung. Orang rendah hati begini jarang, apalagi punya harta sebanyak dia." Pak Budi mengangguk pelan. Makanya kita semua hormat sama Mas Andre. Dia gak butuh orang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi kalau orang kayak mantan istrinya itu tahu, bisa goncang hidupnya. Sementara itu, Andre masih berdiri di luar pintu, menahan semua rasa sakit yang baru saja ia terima. Ia tidak tahu bahwa bisikan karyawannya sudah mulai beredar, semakin menguatkan simpati untuk dirinya. Ia hanya bisa merapikan topinya, menarik napas dalam, lalu berdiri lebih tegak. Namun di dalam showroom, Ratna masih belum puas. Ia tertawa kecil saat melihat mobil-mobil mewah yang berjejer rapi. Tangannya menyentuh kap mobil putih berkilau. Matanya melirik Surya dengan penuh rasa bangga. "Mas, ini baru hidup yang aku mau. Beda jauh dengan dulu. Aku sampai bingung kenapa dulu bisa tahan sama orang kayak gua Andre." Surya hanya terdiam. Meski dalam hati ia tidak sepenuhnya setuju dengan kata-kata istrinya. Senyum hambar yang tadi ia tunjukkan, kini benar-benar pudar. Ia mulai merasa ada yang aneh, terutama dengan sikap karyawan showroom yang terlihat terlalu menghormati Andre. Seolah mereka menyimpan sesuatu yang tidak ia pahami. Ratna tidak menyadari, setiap kata yang ia ucapkan justru memperdalam jurang antara dirinya dan kenyataan. Jurang yang sebentar lagi akan runtuh ketika kebenaran tentang Andre perlahan terbongkar. Dan kebenaran itu mulai bergerak dari bisikan kecil di antara karyawan showroom menuju takdir yang tak bisa dihindari. Andre masih berdiri di posnya, menatap lurus ke halaman showroom. Angin sore mulai berhembus, sedikit meringankan teriknya matahari yang sejak siang tadi membakar kulitnya. Dari balik kaca besar showroom, ia bisa melihat Ratna yang sibuk menunjuk-nunjuk mobil mewah bersama Surya. Senyum Ratna tampak puas, seolah ia baru saja menemukan surga yang dulu ia cari-cari. Namun Andre tidak bergeming. Seragam satpamnya yang sederhana tetap melekat di tubuhnya, lengkap dengan topi dan sepatu hitam yang sudah sedikit kusam. Bagi mata luar, Andre hanyalah seorang penjaga pintu. Tapi di balik seragam itu, ada sebuah rahasia besar
yang bahkan Ratna pun tak pernah tahu. Andre adalah pemilik showroom mobil itu. Rahasia itu sengaja ia simpan rapat-rapat. Bukan untuk pamer, melainkan sebagai pilihan hidup. Andre ingin merasakan bagaimana menjadi bagian dari orang-orang yang bekerja keras dari bawah. Ia ingin tahu bagaimana rasanya berdiri lama di bawah matahari. Bagaimana capeknya melayani pengunjung yang cerewet. Bagaimana rasanya dipandang rendah hanya karena seragam. Semua itu ia lakukan agar bisa memahami jerih payah karyawan yang sehari-hari mencari nafkah di tempatnya. Di dalam showroom, para karyawan sesekali mencuri pandang ke arah Andre. Mereka tahu siapa dia sebenarnya. Mereka tahu betapa besar perannya dalam berdirinya showroom itu. Tapi mereka juga tahu satu hal. Andre tidak ingin identitasnya diumbar. Ia hanya ingin dianggap sebagai rekan kerja, bukan sebagai bos yang perlu disanjung. Pak Budi, sales senior, pernah suatu kali bertanya langsung pada Andre, "Mas, kenapa nggak tampil aja sebagai pemilik? Kan bisa lebih dihormati orang. Lagi pula, biar mantan istri Mas tahu kalau Mas nggak seperti yang dia pikir." Andre waktu itu hanya tersenyum tipis. "Pak Budi, harga diri itu bukan dari orang lain yang mengakui kita. Harga diri itu kita yang jagain sendiri. Kalau saya buka jati diri saya, lalu orang hormat karena harta, itu bukan hormat yang saya mau. Saya ingin mereka hormat karena saya juga mau berjuang seperti mereka." Kata-kata itu begitu membekas. Maka tidak heran ketika hari ini Ratna menertawakan Andre. Semua karyawan showroom menahan diri untuk tidak membuka mulut. Mereka percaya waktunya akan tiba. Rahasia yang selama ini mereka jaga bersama pada akhirnya akan terbongkar dengan sendirinya. Andre menarik napas panjang. Hatinya masih perih. Luka yang dibuka Ratna tadi masih terasa panas. Namun ada ketenangan di dalam dirinya. Ia tahu, meski sekarang ia direndahkan, meski seragam satpam ini jadi bahan tertawaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar menantinya. Di sisi lain, Surya mulai merasakan keganjilan. Ia melihat karyawan showroom memperlakukan Andre dengan sikap yang berbeda. Tatapan mereka penuh hormat, bukan sekadar pada seorang satpam biasa. Bahkan, beberapa kali ia melihat sales menunduk sopan ke arah Andre dengan cara yang biasanya hanya dilakukan untuk atasan. Surya menyimpan rasa curiga itu dalam diam. Senyum hambarnya berubah menjadi tatapan penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya satpam ini? Batinnya bertanya. Dan pada saat itulah rahasia di balik seragam satpam Andre mulai tercium. Rahasia yang jika terbongkar akan mengguncang harga diri Ratna dan mengubah jalan hidup Surya. Langkah-langkah kaki terdengar dari arah dalam showroom. Pak Budi, sales senior yang sudah lama bekerja di tempat itu, keluar menuju pintu. Wajahnya sedikit tegang, matanya menatap Andre sebentar, lalu beralih pada Ratna dan Surya yang masih sibuk melihat-lihat mobil. "Mas Andre, sebentar ya. Ada beberapa dokumen dari kantor pusat yang harus ditandatangani," katanya lirih. Namun cukup jelas untuk didengar oleh Ratna yang berdiri tak jauh dari situ. Ratna spontan menoleh. Alisnya terangkat, wajahnya menyiratkan kebingungan. "Tunggu, kamu bilang siapa tadi? Mas Andre harus tanda tangan dokumen kantor pusat? Sejak kapan satpam tanda tangan dokumen penting?" Suaranya tajam, penuh ketidakpercayaan. Pak Budi hanya tersenyum kaku. Ia salah bicara. Sesuatu yang selama ini ia jaga dengan hati-hati, akhirnya lolos begitu saja. Andre segera memberi kode halus dengan tangannya, isyarat agar Pak Budi berhenti berbicara. Tapi Ratna sudah mencium ada yang aneh. "Jangan-jangan kamu ini ada main sama dia, Pak Budi? Masa satpam kayak dia bisa urus dokumen kantor?" Ratna masih tidak percaya. Tawanya kembali pecah. Namun kali ini tawanya terdengar lebih gugup daripada sebelumnya. Surya, yang sejak tadi memperhatikan, semakin merasa ada sesuatu yang janggal. Ia menatap Andre lebih dalam, melihat sikapnya yang tidak goyah meski berkali-kali dihina. Ada ketegasan, ada wibawa tersembunyi yang membuat Surya mulai ragu dengan penilaian istrinya.
Andre tetap tenang. Ia tidak membalas, tidak pula menjelaskan. Ia tahu, cepat atau lambat semua akan terbuka dengan sendirinya. Ia hanya menunduk sopan, lalu berkata, pelan, "Mari Pak Budi." Nanti saya ke dalam. Pak Budi mengangguk lalu masuk kembali, meninggalkan Andre di depan pintu. Ratna menatapnya dengan penuh curiga. Matanya menyipit seolah ingin menelanjangi rahasia di balik seragam krem yang sederhana itu. Surya, dengan suara tenang namun syarat tanda tanya, akhirnya membuka mulut. "Andre, boleh saya tanya, kamu sebenarnya siapa?" Pertanyaan itu membuat Ratna refleks tertawa. "Mas, jangan ditanya. Dia itu jelas-jelas satpam. Lihat bajunya, lihat posisinya. Ya jelas dia kerja di sini cuma jaga pintu." Namun Surya tidak puas dengan jawaban itu. Ia melihat sesuatu yang lain. Caranya Andre berdiri, cara karyawan showroom menatapnya, bahkan cara Pak Budi tadi salah bicara. Semua tidak masuk akal jika Andre hanyalah satpam biasa. Andre menghela napas panjang. Ia tahu, rahasia yang ia simpan mulai pecah sedikit demi sedikit. Ia menoleh pada Surya, lalu menatap Ratna. Tatapan itu dalam, tenang, tapi cukup membuat Ratna merasa tidak nyaman. Ada waktunya semua pertanyaan itu akan terjawab, ucap Andre singkat. Ratna langsung menertawakan kalimat itu. "Hahaha, dengar Mas, gayanya kayak bos besar. Padahal jelas-jelas dia cuma satpam. Kamu jangan gampang percaya omongannya." Surya diam, tapi dalam hatinya ia tidak bisa menolak firasatnya. Firasat bahwa Andre menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa membalikkan semua hinaan Ratna. Di dalam showroom, beberapa karyawan yang mendengar percakapan itu mulai resah. Mereka saling berpandangan, seakan ingin mengatakan, rahasia itu sebentar lagi terbongkar. Dan benar saja, takdir sedang bergerak. Sedikit demi sedikit, topeng satpam yang selama ini dipakai Andre akan runtuh. Hingga akhirnya, dunia akan tahu siapa pemilik asli showroom mobil mewah itu. Surya berdiri agak kaku di samping Ratna. Tangannya yang semula santai kini menggenggam erat kunci mobil yang masih menempel di telapak. Wajahnya tampak tegang, matanya menatap kosong ke arah barisan mobil mewah yang berkilau di showroom. Tapi pikirannya melayang entah kemana. Sejak percakapan singkat dengan Andre di pintu tadi, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sikap Andre yang tenang, kalimatnya yang sederhana, serta cara karyawan lain menghormatinya membuat Surya sulit percaya bahwa pria itu hanya seorang satpam. Ada wibawa dalam sorot mata Andre, wibawa yang biasanya hanya muncul dari orang yang terbiasa memimpin. Ratna, di sisi lain, masih tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia sibuk menilai setiap mobil dengan suara keras, seolah ingin semua orang mendengar bahwa ia berhak atas kemewahan itu. "Mas, aku suka yang ini. Warnanya elegan, cocok banget sama aku. Nanti kalau kita beli, pasti semua orang iri." Surya menoleh sekilas, tapi senyumnya hambar. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk singkat. Perhatiannya lebih tertuju pada Andre yang masih berdiri di depan pintu showroom. Tenang, tegap, meski dihina. Kenapa dia tidak marah? Batin Surya bertanya. Kalau benar dia hanya satpam, kenapa dia tidak membela diri sedikit pun? Sementara Ratna sibuk bercerita tentang masa lalunya dengan Andre yang penuh kesulitan, Surya justru semakin gusar. Kata-kata Ratna yang terus menghina justru membuatnya merasa aneh. Kalau memang Andre seburuk itu, kenapa dia bisa berdiri setegak itu? Kenapa semua karyawan showroom memperlakukannya seolah ia bukan orang biasa? Kegusaran itu semakin menjadi ketika seorang sales muda datang menghampiri Surya dan Ratna. Dengan wajah canggung, sales itu berkata, "Pak, Bu, kalau mau lihat-lihat lebih dekat, mobilnya bisa kami geser sedikit biar lebih leluasa." Namun setelah itu, tatapan sales itu melirik Andre sebentar, penuh rasa hormat, lalu cepat-cepat menunduk. Surya menangkap tatapan itu. Dan saat itulah, ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. "Ratna," ucap Surya pelan, "aku heran, kenapa karyawan showroom ini sepertinya sangat menghormati Andre. Kamu nggak lihat?
Cara mereka memandangnya beda. Ratna tertawa keras. Suaranya memecah keheningan ruangan. Hahaha. Mas, jangan kebawa suasana. Mereka cuma kasihan aja sama dia. Maklum, satpam kan sering direndahin orang. Jadi mereka mungkin pura-pura hormat biar dia gak minder. Udah, gak usah terlalu dipikirin. Surya mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya kegusaran semakin kuat. Ia tahu perasaan ini bukan sekadar kasihan. Ada hal besar yang tersembunyi di balik sikap Andre. Karyawan showroom lain yang berdiri tak jauh dari mereka saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegelisahan di wajah Surya, tapi tetap menjaga mulut rapat. Mereka tahu, bukan hak mereka untuk membuka rahasia. Surya kemudian menatap Ratna lebih lama. Hatinya mulai terguncang. Ia mulai menyadari bahwa istrinya ini terlalu senang merendahkan orang lain. Padahal ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Senyum Ratna yang sombong, tawanya yang keras, perlahan membuat Surya merasa muak. Ia kembali melirik Andre yang berdiri tegak di luar. Kali ini, tatapannya lebih lama, seolah ingin membaca isi hati pria itu. Dan semakin lama ia melihat, semakin dalam pula rasa penasaran yang tumbuh. Siapa sebenarnya Andre ini? Di dalam hati Surya, rasa gusar itu berubah menjadi dorongan yang kuat. Dorongan untuk mencari tahu kebenaran. Dan kebenaran itu tinggal menunggu waktu untuk terbongkar. Sore itu, suasana showroom yang biasanya dipenuhi suara obrolan santai tentang harga mobil mendadak berubah tegang. Ratna berjalan angkuh di antara deretan mobil mewah. Gaun merahnya berayun mengikuti langkahnya. Sementara Surya berjalan di belakangnya dengan wajah murung. Kepalan tangannya semakin erat. Tanda gusar yang sejak tadi ia tahan sudah mulai sulit dikendalikan. Ratna berhenti di depan sebuah mobil sport putih mengilap. Ia mengusap kap mobil dengan ujung jarinya, lalu menoleh ke Surya sambil tersenyum sinis. Mas, kalau kita bawa pulang mobil ini, pasti semua tetangga iri. Mereka akan lihat betapa beruntungnya aku menikah denganmu, bukan sama orang gagal kayak Andre itu. Surya tidak langsung menjawab. Napasnya berat, matanya menatap Ratna dengan tatapan yang mulai berbeda. Dalam dirinya, ada pergolakan besar antara menahan diri atau meledak. Hingga akhirnya ia berucap dengan nada datar, tapi syarat amarah. Ratna, cukup. Jangan sebut-sebut nama Andre lagi dengan cara seperti itu. Ratna terkejut, alisnya terangkat. Kenapa mas? Memang kenyataannya dia gagal. Kita harusnya bersyukur kan? Aku udah lepas dari dia, dan sekarang hidupku jauh lebih baik. Kamu kok malah marah? Surya melangkah lebih dekat, suaranya meninggi. Kamu sadar nggak, cara kamu bicara itu keterlaluan? Kamu merendahkan dia di depan umum, di depan orang banyak. Itu bukan sikap yang pantas. Ratna tertawa kecil, tapi tawanya terdengar gugup. Halah mas, kamu ini kenapa sih? Jangan bilang kamu mulai kasihan sama dia. Dia itu jelas-jelas cuma satpam. Hidupnya gak ada apa-apanya dibanding kita. Surya menatap Ratna dalam-dalam. Ada rasa muak yang kian membesar. Kamu terlalu sombong. Kamu pikir dengan punya mobil, punya uang, lalu bisa seenaknya merendahkan orang lain? Apa kamu lupa? Dulu kamu pernah hidup sederhana juga. Apa kamu lupa rasanya susah? Suasana menjadi hening sesaat. Beberapa karyawan showroom yang mendengar percakapan itu pura-pura sibuk mengutak-atik berkas atau membersihkan mobil, tapi telinga mereka jelas terarah ke arah Ratna dan Surya. Bahkan Andre yang masih berdiri di luar pintu bisa merasakan getaran suara Surya yang meninggi. Ratna menggigit bibir. Wajahnya merah padam, tapi bukan karena malu, lebih kepada marah karena merasa dipermalukan oleh suaminya sendiri. Mas, kamu ini kenapa sih? Aku ngomong apa adanya. Andre itu gak pantas dihormati, dia cuma satpam. Dan aku gak mau orang mengira aku nyesel ninggalin dia. Suara Ratna meninggi, nyaring hingga memantul di dinding kaca showroom. Surya langsung menatapnya dengan tatapan tajam. Cukup Ratna, kalau kamu terus begitu, aku yang malu.
Bukan dia, Ratna terdiam sejenak. Urat di lehernya menegang, tangannya gemetar menahan emosi. Ia tidak percaya. Suami yang selama ini selalu memujinya, kini justru membela pria yang pernah ia tinggalkan. Di balik kaca pintu, Andre hanya bisa menunduk. Ia mendengar percakapan itu, tapi tetap memilih diam. Hatinya berkecamuk, antara sakit karena terus dihina, atau terenyuh karena akhirnya ada orang yang menegur Ratna. Pertengkaran itu membuat showroom mendadak seperti panggung drama. Semua orang menahan napas, menunggu bagaimana akhirnya. Ratna menoleh dengan mata berapi-api, sementara Surya berdiri tegak dengan rahang mengeras. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, retakan besar di rumah tangga Ratna dan Surya mulai terlihat jelas, hanya karena satu hal, sikap congkak yang tak lagi bisa ditoleransi. Ratna terdiam beberapa saat setelah bentakan Surya. Wajahnya memerah, bukan lagi karena bangga, melainkan karena malu. Seluruh mata di showroom kini jelas-jelas tertuju padanya. Karyawan pura-pura sibuk, tetapi telinga mereka berdiri tegak. Bahkan 2 orang calon pembeli yang tadinya asyik melihat brosur, kini berhenti membaca dan menoleh ke arah Ratna. Ratna merasakan dadanya panas. Ia tidak pernah membayangkan suaminya sendiri akan menegurnya keras di depan umum. Lidahnya tercekat, ingin membalas tapi tidak ada kata yang keluar. Semua yang biasanya ia gunakan untuk menyerang Andre mendadak menguap, tak berdaya menghadapi sorot mata Surya. "Mas, aku cuma bicara jujur. Aku nggak salah. Aku hanya bilang apa adanya," katanya terbata-bata. Suaranya lebih kecil dari biasanya. Surya menghela napas panjang, menahan amarahnya agar tidak meledak lagi. "Ratna, kamu salah besar. Kejujuran itu bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Apapun pekerjaannya, Andre tetap manusia yang harus dihormati. Kamu boleh saja merasa hidupmu lebih baik sekarang, tapi bukan berarti kamu berhak menginjak harga dirinya." Ratna menggertakkan gigi, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia ingin membela diri, tapi semua mata yang menatap membuatnya semakin kecil. Tidak ada lagi tawa sinis yang bisa ia tunjukkan. Bahkan senyum congkak yang sejak tadi melekat di wajahnya kini hilang sama sekali. Di luar pintu kaca, Andre masih berdiri tegak. Ia melihat perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Ratna, wanita yang dulu selalu bersuara lantang, kini terdiam bagai anak kecil yang sedang dimarahi gurunya. Hatinya terasa aneh. Ada bagian dirinya yang puas karena Ratna akhirnya mendapat balasan. Tetapi ada juga bagian dirinya yang iba melihat mantan istrinya dipermalukan oleh suami barunya sendiri. Surya kemudian melangkah maju. Suaranya ditekan agar terdengar lebih tegas. "Mulai sekarang, aku gak mau dengar lagi kamu menyebut-nyebut Andre dengan nada merendahkan. Kalau kamu tetap begitu, jangan salahkan aku kalau aku anggap kamu sudah kelewat batas." Ratna membeku. Ia tidak menyangka Surya, yang selama ini selalu menuruti keinginannya, kini berbicara sekeras itu. Ia ingin membantah, tapi tatapan Surya terlalu tajam, membuatnya seolah kehilangan suara. Karyawan showroom yang menyaksikan adegan itu menundukkan kepala. Mereka tidak ingin terlihat ikut campur, tapi dalam hati mereka lega. Setidaknya ada yang akhirnya membela Andre, meski bukan dengan cara yang Andre sendiri lakukan. Ratna melirik sekilas ke arah pintu. Pandangannya bertemu dengan mata Andre. Seketika ia merasa dadanya semakin sesak. Untuk pertama kalinya, tatapan itu membuatnya merasa kerdil. Andre tidak berkata apa-apa, tapi diamnya lebih menusuk daripada 1000 kata. Ia ingin menoleh ke arah lain, tapi tatapan Andre seperti menahan dirinya di tempat. Tidak ada ejekan, tidak ada dendam, hanya ketenangan yang justru membuat Ratna merasa semakin malu. Dalam diam itu, Ratna sadar, ia tidak lagi punya kendali atas situasi. Kata-kata tajam yang biasanya jadi senjatanya kini tak bisa digunakan. Ia benar-benar tidak bisa berkutik. Dan di momen itu, sesuatu dalam rumah tangganya dengan Surya retak lebih dalam.
Retakan yang sebentar lagi akan pecah, menghancurkan semua yang ia banggakan selama ini. Showroom sore itu berubah senyap. Mesin pendingin ruangan berdengung halus, namun suasana di dalam seolah dipenuhi ketegangan yang tebal. Ratna berdiri terpaku di samping mobil sport putih. Wajahnya kaku, bibirnya bergetar menahan amarah bercampur malu. Surya, suaminya, berdiri di hadapannya dengan napas tersengal. Rahangnya mengeras, sorot matanya tajam tak seperti biasanya. Andre masih di luar pintu, diam bagai patung. Dari balik kaca ia melihat percakapan itu. Tak satupun kata keluar dari mulutnya. Tapi semua orang bisa merasakan, sesuatu yang besar akan terjadi sebentar lagi. Ratna, suara Surya pecah. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Semua orang yang ada di showroom otomatis menghentikan gerakannya. Seorang karyawan yang sedang membersihkan kaca mobil sampai menjatuhkan lap dari tangannya. Ratna tersentak. "Mas, kenapa kamu begini? Kita cuma lagi lihat mobil, kenapa kamu jadi marah-marah?" Surya melangkah maju. Tangannya menunjuk Ratna, namun suaranya bergetar karena emosi yang ditahan. "Aku sudah tahan cukup lama. Dari tadi kamu merendahkan Andre, menghina dia, seakan-akan kamu paling tinggi. Aku sudah berusaha menutup telinga, tapi makin lama aku lihat, aku makin muak." Ratna berusaha tersenyum kaku, mencoba melunakkan. "Mas, aku cuma ngomong apa adanya. Andre memang gagal. Kita harus bersyukur aku sekarang hidup sama kamu." "Bersyukur?" Surya menepuk dahinya keras. "Apa arti bersyukur kalau kamu isi hidupmu dengan merendahkan orang lain? Kamu kira aku bangga punya istri yang lidahnya cuma bisa melukai? Aku salah besar selama ini." Ratna mulai panik. "Mas, jangan bilang begitu. Kamu cinta sama aku kan? Semua yang aku lakukan supaya orang tahu kita lebih baik dari dia." Surya tertawa hambar, namun tawanya lebih mirip helaan kecewa. "Cinta? Kalau cinta harus ditukar dengan harga diri orang lain, itu bukan cinta. Itu kesombongan." Ratna mundur setapak, wajahnya pucat. Ia tidak pernah melihat Surya semarah ini. "Mas, jangan bercanda. Kamu gak mungkin ngomong kayak gini." Surya menatapnya lurus, tanpa keraguan. Kata-kata itu keluar pelan tapi tegas, bagai palu yang menghantam hati Ratna. "Aku gak bisa hidup dengan perempuan seperti kamu, Ratna. Mulai hari ini, aku ceraikan kamu." Seisi showroom membeku, seolah waktu berhenti sesaat. Ratna terbelalak, tangannya refleks menutup mulut. "Apa, Mas? Kamu serius?" Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Surya menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. "Aku sudah putuskan. Aku gak tahan lagi. Aku malu punya istri yang begitu congkak. Aku lebih baik sendiri daripada hidup dengan kebanggaan palsu." Ratna jatuh terduduk di lantai marmer showroom. Gaun merahnya terhampar, make up tebalnya tidak mampu menutupi air mata yang mulai mengalir. Ia menggeleng berulang kali, mencoba menolak kenyataan. "Tidak, Mas, jangan. Aku bisa berubah. Aku janji." Tapi Surya sudah melangkah menjauh, meninggalkannya di sana. Andre yang menyaksikan dari luar, menutup matanya sebentar. Ada perih yang sulit dijelaskan, tapi juga ada keadilan yang terasa nyata. Mantan istrinya akhirnya merasakan pahitnya kehilangan, bukan karena Andre, tapi karena kesombongan yang ia pelihara sendiri. Ratna kini sendirian. Semua tatapan di showroom jatuh kepadanya. Ada yang iba, ada yang sinis, ada yang sekadar heran. Hari yang tadi ia isi dengan tawa sinis, kini berubah jadi hari paling kelam dalam hidupnya. Ratna masih terduduk di lantai showroom. Gaun merahnya kusut, tangannya gemetar menutup wajah. Air mata yang berbaur dengan riasan mahalnya menetes, membuat pipinya belepotan. Tawa sinis yang beberapa jam lalu ia tunjukkan kini lenyap, berganti dengan tangis pilu yang menggema pelan di antara dinding kaca showroom yang sunyi. Beberapa karyawan yang melihat hanya bisa menunduk. Tidak ada satupun yang berani mendekat. Mereka tahu
Keangkuhan yang selama ini Ratna pamerkan sudah runtuh seketika. Kehilangan suami dalam waktu secepat itu, apalagi di depan banyak orang, adalah pukulan yang sangat memalukan. Ratna menoleh mencari sosok Surya, namun pria itu sudah melangkah keluar, meninggalkannya tanpa kata-kata lagi. Yang tersisa hanya bayangan punggung Surya yang menjauh, dingin dan tegas, meninggalkan luka yang baru saja ia buat. "Mas, jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Suara Ratna parau, nyaris tak terdengar, tetapi cukup membuat orang-orang di showroom ikut merasakan perih yang ia rasakan. Andre, yang masih berdiri di luar pintu, menyaksikan semuanya. Ia menutup matanya sesaat, menghela napas panjang, hatinya bergetar. Ia tahu, ini bukan balas dendamnya. Ini hanyalah jalan yang ditentukan Allah. Setiap kata kasar yang Ratna lontarkan, kini kembali padanya dalam bentuk yang jauh lebih pedih. Ratna terisak keras, mencoba berdiri, namun tubuhnya goyah. Tumit sepatunya terlepas, gaunnya hampir tersangkut di pintu mobil yang terbuka. Ia tampak berantakan, tak lagi terlihat seperti wanita anggun yang tadi masuk penuh percaya diri. Karyawan showroom perlahan menjauh, memberi ruang. Beberapa hanya bisa berbisik lirih. "Kasihan juga ya, Bu Ratna." Baru beberapa jam lalu tertawa, sekarang begini. Ratna mendongak, matanya sembab, mencari-cari Andre. Dan saat tatapannya bertemu dengan Andre yang berdiri tegak, ada rasa asing yang mengalir. Tatapan Andre tidak menunjukkan kebencian, tidak ada ejekan, tidak ada balasan, hanya ketenangan. Justru itulah yang membuat Ratna semakin hancur. "Andre," suaranya pecah. Ia berusaha melangkah mendekat, tapi suaranya tenggelam oleh isakan. Aku salah." Andre hanya menatapnya. Diamnya jauh lebih menohok daripada 1000 kata balasan. Ratna tahu, ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya Surya, tapi juga harga diri, rasa bangga, bahkan wajahnya di depan orang lain. Dalam sekejap, semua yang ia banggakan runtuh. Kemewahan, gengsi, kebanggaan di hadapan orang banyak. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Ratna benar-benar terpukul. Ia ingin kembali ke masa lalu, ingin mengulang pilihan yang ia buat ketika meninggalkan Andre dulu. Tapi semuanya sudah terlambat. Air matanya semakin deras, jatuh membasahi lantai showroom. Di kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus berulang. "Andai aku tidak meninggalkan Andre, andai aku tidak sombong, tapi penyesalan selalu datang terlambat." Sementara itu, Andre hanya berdiri dengan hati yang bergetar, menyadari bahwa hidup memang selalu adil dengan caranya sendiri. Andre melangkah perlahan memasuki showroom. Sepatu hitamnya berderit pelan di lantai marmer yang dingin. Semua mata otomatis menoleh ke arahnya, seolah menunggu apa yang akan ia lakukan setelah menyaksikan mantan istrinya jatuh sedemikian rendah. Ratna masih terduduk, tangisnya belum juga reda. Gaun merahnya kusut, make up-nya luntur, wajahnya tampak berantakan. Saat mendengar langkah kaki Andre mendekat, ia menoleh dengan mata sembab, berharap ada belas kasihan. "Andre." Ratna memanggil lirih, suaranya serak. Aku salah. Maafkan aku. Aku dulu terlalu buta. Aku meninggalkanmu karena aku pikir kamu gak akan bisa kasih aku kebahagiaan. Tapi ternyata aku yang salah." Suara Ratna bergetar, seakan setiap kata menusuk dirinya sendiri. Ia menunduk, tidak berani menatap lebih lama. Andre berdiri di hadapannya. Wajahnya tenang, matanya jernih, tidak ada amarah, tidak ada dendam. Justru ada tatapan teduh, penuh rasa iba. Tatapan itu membuat Ratna semakin menangis. "Ratna," Andre berucap pelan, nadanya datar namun lembut. "Aku tidak pernah marah padamu. Sejak dulu aku hanya ingin kamu bahagia, meski bukan dengan aku. Kalau kamu memilih pergi, itu sudah jalanmu. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik." Ratna terisak lebih keras. "Tapi aku sudah kehilangan segalanya, Andre. Suamiku, dia tinggalkan aku. Semua orang lihat aku dipermalukan. Aku malu.
Aku hancur. Andre menghela napas panjang. Tangannya yang kasar karena terbiasa bekerja keras mengepal sebentar, lalu dilemaskan. Hidup ini memang begitu, Ratna. Ada saat kita di atas, ada saat kita jatuh. Tapi jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena cepat atau lambat, hidup akan mengajarkan kita arti kerendahan hati. Kata-kata itu menancap dalam ke hati Ratna. Ia merasa semakin kerdil di hadapan Andre. Pria yang ia hina habis-habisan. Pria yang ia tinggalkan demi kehidupan yang lebih baik, kini justru berdiri tegak di hadapannya dengan mata teduh yang penuh keikhlasan. Andre lalu melirik karyawan showroom yang berdiri tak jauh. Mereka menunduk hormat, menahan diri agar tidak membuka rahasia besar yang selama ini mereka jaga. Namun bagi Ratna, tatapan mereka sudah cukup membuatnya sadar ada sesuatu yang ia tidak tahu tentang Andre. Andre, siapa sebenarnya kamu? Ratna bertanya lirih, hampir seperti bisikan. Andre tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum samar. Aku hanyalah orang biasa yang berusaha tetap rendah hati. Aku tidak ingin kamu menyesal karena meninggalkan aku. Karena setiap orang punya jalannya sendiri. Dan jalanmu bukan bersamaku. Ratna menunduk lebih dalam, air matanya jatuh deras ke lantai. Tatapan Andre yang teduh justru lebih menyakitkan daripada jika ia membalas dengan amarah. Karena disitulah Ratna sadar betapa besar hati seorang pria yang dulu ia rendahkan. Showroom kembali hening. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Semua yang hadir seakan terdiam menyaksikan satu pelajaran hidup yang begitu nyata. Bagaimana kesombongan bisa runtuh dan bagaimana ketulusan bisa tetap berdiri kokoh. Andre menatap Ratna sekali lagi, lalu melangkah mundur perlahan. Setiap langkahnya terasa seperti menorehkan garis batas yang jelas. Masa lalu telah ia ikhlaskan, masa depan akan ia jalani dengan hati yang tenang. Langkah Andre meninggalkan showroom terasa begitu pelan. Tapi setiap hentakan sepatunya seperti menandai akhir dari sebuah babak hidup yang penuh luka. Sinar sore masuk dari celah kaca besar, memantulkan cahaya hangat ke tubuhnya, yang tegap meski dibalut seragam sederhana. Ratna masih terduduk di lantai. Tangisnya makin lirih, bahunya terguncang setiap kali ia menarik napas. Semua orang yang berada di showroom hanya bisa menatap tanpa kata. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana kesombongan bisa runtuh seketika. Bagaimana tawa sinis bisa berubah menjadi air mata penyesalan. Di luar, Andre berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah jalanan, melihat mobil lalu lalang dengan suara klakson yang bersahutan. Dalam hatinya, ia berbicara lirih. Ya Allah, terima kasih kau ajarkan aku untuk sabar. Kau tunjukkan bahwa harga diri bukan dari harta, tapi dari hati yang tulus. Beberapa karyawan showroom mendekat, memberi hormat dengan tatapan penuh kagum. Mereka tahu siapa Andre sebenarnya, meski Andre tidak pernah meminta penghormatan itu. Ia adalah pemilik showroom, orang yang membiayai gaji mereka, orang yang setiap hari pura-pura menjadi satpam, agar bisa merasakan langsung keringat para pekerjanya. Tapi Andre hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tetap seperti biasa. Jangan dibicarakan, biarkan semua berjalan apa adanya, katanya singkat dengan senyum teduh. Di dalam showroom, Ratna berusaha bangkit. Kakinya goyah, tumit sepatunya sudah patah sebelah. Ia menoleh lagi mencari Andre, tapi pria itu sudah melangkah pergi, menembus cahaya sore, meninggalkan bayangan panjang di belakangnya. Kenapa aku baru sadar sekarang? Ratna berbisik di antara isaknya. Aku kehilangan pria yang paling tulus dalam hidupku. Namun penyesalan itu datang terlambat. Semua sudah terjadi dan tidak ada yang bisa ia ubah. Ia kehilangan Surya, kehilangan harga diri, dan kehilangan kesempatan untuk kembali pada Andre. Di luar showroom, Andre terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Hatinya mungkin masih terasa perih, tapi ia tidak membiarkan luka itu berubah menjadi dendam. Ia tahu, hidup bukan tentang membalas hinaan, melainkan tentang membuktikan
bahwa kerendahan hati lebih berharga daripada segunung harta. Matahari sore perlahan turun, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Andre mendongak sebentar, senyum tipis terlukis di wajahnya. Baginya, hari itu adalah ujian besar yang berhasil ia lalui. Ia dihina, ditertawakan, bahkan direndahkan di depan banyak orang. Tapi pada akhirnya, kebenaran tetap berdiri di pihaknya. Karena hidup, pada akhirnya, bukan soal materi. Bukan soal siapa yang punya mobil mewah, siapa yang duduk di kursi empuk, atau siapa yang berdiri di bawah terik matahari. Hidup adalah soal hati, tentang siapa yang bisa tetap sabar, siapa yang bisa tetap ikhlas, dan siapa yang bisa tetap rendah hati meski memiliki segalanya. Dan Andre telah membuktikannya. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.